Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut hari ini dengan dimulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tentu mendengarkan kata kasih kita sudah sangat sering. Di mana-mana kita akan sering melihat, mendengarkan istilah kasih ini. Apakah itu di meja, atau ketika kita berjumpa dengan sesama kita, hal ini sangat sering kita temukan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tetapi apakah kasih itu hanya sebatas lip service saja? Hanya untuk mengenakkan atau menindak-bobokkan telinga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Dunia kekristenan tidak mengkehendaki hal yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada orang yang mengakui atau sudah meyakini bahwa dirinya sudah berusaha untuk tidak jatuh lagi pada perbuatan dosa. Pada tahap ini, dia selalu berupaya untuk menjauhi semua yang namanya perbuatan dosa, menjauhi yang namanya semua teman-temannya yang mungkin dulunya adalah teman dia untuk berbuat dosa. Atau bahkan menjauhi tempat-tempat yang dulunya dia sering kunjungi, lalu dia melakukan dosa di sana, dan sekarang ketika dia sudah meyakini bahwa dia akan menjauhi dosa, dia tidak akan menemui tempat itu lagi, dia tidak akan pernah lagi mau melihat tempat itu lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Namun pada tahap ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang tersebut hanya berada pada posisi fokus kepada dirinya sendiri, agar dia tidak jatuh kepada dosa. Fokus kepada dirinya, agar dia tidak melakukan dosa. Dia berusaha sekuat tenaga, sekuat daya pikiran dia untuk menghindari semua yang namanya dosa-dosa tersebut. Ada begitu banyak orang yang ada pada tahap tersebut. Tahap pertama ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kemudian ada orang yang ada di tahap yang kemudian, di mana dia tidak lagi memikirkan bagaimana supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa, supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang teman saya dulu berbuat dosa, atau tempat-tempat tertentu yang saya kunjungi, saya tidak mau lagi. Dia tidak seperti itu lagi. Tetapi dia sudah meningkatkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena bukan fokus dia lagi tentang dosa tadi. Fokus dia sekarang adalah melakukan kebaikan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dia akan berupaya melakukan kebaikan, apakah itu kepada keluarganya, apakah kepada sesamanya, dan kepada orang lain. Jadi di situ fokusnya. Namun ada pada tahap yang lebih tinggi lagi, lebih sempurna, yaitu fokus dia bukan lagi hanya itu tadi, supaya dia melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi fokus dia sudah meyakini bahwa hanya melakukan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan mempraktikkannya dalam hidupnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dia sudah fokus untuk menyenangkan hati Allah dan menyenangkan sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau kita melihat diri kita, di tahap manakah kita dalam hidup ini? Mengasihi Tuhan dan sesama, itu adalah perintah Tuhan, hukum kasih itu. Jadi hukum kasih itu bukan hanya berbicara tentang lip service. Saya mengasihi Tuhan, lalu datang ke gereja, lalu beribadah di situ. Bukan hanya sebatas itu. Saya mengasihi sesama manusia, lalu tidak mengganggu mereka, tidak membuat mereka sakit hati. Bukan hanya sebatas itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan,
kasih yang ditunjukkan oleh Kristus kepada sesamanya dan kepada Bapa, di mana Kristus melakukan semua kehendak Bapa. Kristus tidak meninggalkan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan Kristus juga tidak menganggap orang-orang sesamanya pada waktu itu sebagai budak, sebagai orang-orang yang hina, sebagai orang-orang yang di bawah levelnya. Tetapi Kristus justru mengangkat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina itu menjadi orang-orang yang dikasihi, diberikan pengharapan, diberikan jaminan masa depan, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Allah di rumah Bapa yang kekal nantinya. Jadi itu kasih yang dibuktikan oleh Kristus. Kristus tidak menggagalkan rencana dari Allah. Itulah bukti dari Kristus mengasihi rencana Allah itu. Dan Kristus mengasihi sesama manusia, di mana dia tidak menganggap manusia sebagaimana kita ini, orang-orang yang berdosa ini, sebagai orang-orang yang akan dikutuk. Justru dia menyerahkan nyawanya, mati untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mempraktekkan kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah itu. Melakukan kehendak Allah itu dalam hidup kita. Memberikan atau mempraktekkan hidup yang menyenangkan hati Allah itu. Beribadah kepada Allah itu. Menyerahkan secara total hidup kita ini kepada Allah. Itulah bukti kita mengasihi Allah itu. Dan mari kita juga mempraktekkan kasih ini kepada sesama kita manusia. Di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, krisis tentang bagaimana mempraktekkan kasih itu. Orang-orang percaya diajak untuk mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Mau mengasihi, mau menolong, mau mengampuni yang berdosa, mau bahkan menolong orang-orang yang melakukan dosa kepada kita, atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati kita. Itulah bukti dari kasih itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan Kristus telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Ada baiknya juga umat Kristus meneladani itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi mari kita praktekkan kasih, bukan hanya sebatas kata-kata. Karena kata-kata itu bisa akan lenyap begitu saja. Tetapi buah dari kasih itu, buah dari melakukan kasih itu tidak akan lenyap. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan Tuhan juga mengkehendaki kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan tindakan kasih itu. Agar kami tidak hanya berkata-kata kasih saja hebat, tetapi kiranya kami hebat di dalam mempraktekkan kasih itu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami, atau bahkan kami mengasihi orang-orang yang melakukan hal yang buruk kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah pertolongan, berikanlah kekuatan, serta Tuhanlah yang menaungi rumah tangga dari jemaat Tuhan, yang memberkati anak-anak, yang memberkati pekerjaan dan mata pencaharian, yang memberkati seluruh aktivitas di tengah-tengah rumah dari jemaat Tuhan, sehingga semuanya mereka lakukan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pelayanan di gereja, sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi jemaat Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah para pemimpin tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, agar kiranya mereka ya Tuhan mempraktikkan kasih tersebut. Dan juga ya Tuhan, dengan kasih tersebut mereka melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai pemimpin. Agar bangsa ini mereka pimpin, mereka arahkan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin.